تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far an Syu'bah bin Al-Hajjaj, an Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad, an Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali. Ini dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara rajulan qad ijtama alaihi an-nas wa qad dhullila alaihi faqalu hadha rajulun saib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minal bir an tasumu fi safar. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun. Yazid bin Harun Abu Khalid Al-Wasiti. Ini imam thiqah hafidh terkenal, ahli ibadah. Wa Gundar Muhammad bin Ja'far. An Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Muhammad bin Abdurrahman sudah berlalu, Ibnu Sa'ad bin Zararah. An Muhammad bin Amr. Ini yang sudah berlalu dari cucu Ali bin Abi Thalib, cicitnya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum annahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fi safar qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu shaimun qala laysa minal birri an tasumu fi safar. Sama ya. Kemudian kata beliau qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham. Muawiyah bin Hisham Al-Qassar Abu Hasan Al-Kufi qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b ini dari ulama Madinah, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Iya. Dan beliau ini semasa dengan Imam Malik, rekanan Imam Malik. Rekanan Imam Malik. Dan beliau rahimahullah punya kitab Muwatta juga. Punya kitab Muwatta sama dengan Imam Malik. Baik. Kemudian kata beliau akhbarani man la attahimu, menceritakan kepada aku orang yang saya tidak curigai. Ya kan? Ini tidak diterima ya kalau ahli hadis ya. Siapa orangnya? Ya kan? Orang yang saya tidak curigai. Ya, mungkin bagi dia, tapi bagi orang lain barangkali dia curiga kan? Nah, ini kalau di istilah ilmu hadis disebut mubaham. Orang yang tidak dikenal. Jadi asalnya tidak diterima riwayatnya. Cuma ini nggak ada masalah. Ini pendukung-pendukung ya. Karena sudah syah riwayat dari Jabir di jalur-jalur sebelumnya. Kata beliau Atta bin Yasar. Ini Atta bin Yasar Abu Muhammad Al-Hilali Al-Madani. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma nahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri an tasumu fis safar. Selesai hadits Jabir. Setelah itu penulis berpindah kepada hadits Ibnu Umar. Ya. Hadits Ibnu Umar. Kata beliau haddatsana Muhammad bin Musaffa Al-Himsi qala haddatsana Muhammad bin Harb. Ini juga dari Hims. Juru tulisnya Az-Zubaidi. Qala haddatsani Ubaidullah bin Umar. Nama lengkapnya Ubaidullah bin Umar ibnu Hafs ibnu Asim ibnu Umar ibn Khattab. Ini dari garis keturunan Umar bin Khattab. Dari ulama Madinah terkenal ini, Ubaidullah. An-Nafi' dari Nafi' yaitu Nafi' Maulah Ibnu Umar. An Ibnu Umar Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Selesai hadits Ibnu Umar. Kemudian penulis bawakan lagi hadits Abu Hurairah. Kata beliau haddatsana Abu Bakar wa Utsman ibna Abi Syaibah. Qala haddatsana Umar ibnu Sa'ad Abu Daud. Umar bin Sa'ad Al-Hufri. Kata beliau an Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, Anil Auza'i, an Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tuh lihat ya sanadnya bagus ya hadits ini, masya Allah. Beliau berkata,
Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atan Nabi atau utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa huwa bi marrid dhahran. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan beliau berada di sebuah tempat yang disebut dengan nama Ad-Dhahran. Faqala li Abi Bakar wa Umar udunu fakula. Mendekatlah kalian berdua, silahkan makan. Faqala inna sa'imani. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, kami berdua sedang puasa. Kami berdua sedang apa? Sedang puasa. Ya. Yang pertama begini ya. Orang itu kalau dia sedang puasa, diajak makan, boleh dia bilang saya sedang puasa. Supaya ditahu alasannya kenapa dia tidak makan, ya kan? Terus ini juga menunjukkan bahwa kadang ada dua orang berpuasa sama-sama tahu nggak ada masalah. Itu bukan artinya dia pamer ibadah. Oh ini Abu Bakar pamer kepada Umar, Umar pamer kepada Abu Bakar, makanya sama-sama tahu. Nah ya, itu kadang biasa ya. Sepanjang sesuatu itu apa namanya niatnya baik, maka itu nggak ada masalah. Dia kadang sampaikan dia sedang begini, sedang begitu. Kadang ada tujuannya, bukan ingin memamerkan ibadah. Tapi seperti ini kan wajar ya, lumrah. Orang diajak makan, tidak sopan kalau dia diam tidak makan begitu, tidak ada alasan. Tapi kalau disebut dia puasa, orang akan paham, akan memahami hal tersebut. Iya. Faqala, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, irhalu li sahibaikum wa amalu li sahibaikum udunu fakula. Ya. Kata beliau, pergilah kalian kepada dua teman kalian ini, maksudnya kepada Abu Bakar dan Umar. Bikinlah untuk dua teman kalian ini. Dekatlah kalian semua, kalian berdua dan makanlah, disuruh makan lagi. Jadi ini kata Cindy, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, beliau bilang kepada orang-orang, ayo kalian sekarang kerja untuk dua orang ini. Ya, maksudnya itu singgungan ya. Jadi kalian sedang puasa, ya sudah nanti ini membantu kalian sedang puasa. Karena harusnya kalian dalam kondisi seperti ini jangan menyusahkan orang, kan begitu, sama-sama di perjalanan. Berbuka saja. Nah itu sindiran menunjukkan itu makruh. Tapi mungkin juga maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk bantu mereka berdua berpuasa karena sedang berpuasa, maka bantu mereka berdua. Nah, itu kalau di atas makna ini berarti boleh saja berpuasa walaupun sedang perjalanan. Jadi itu ada dua kemungkinan ya. Dan dua-duanya di sini ada dua kemungkinan. Baik.